Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti,
atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kembali kita bertemu secara online pada hari Minggu ini. Saya percaya saat ini kita bersuka cita, sebab kasih Tuhan, rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Katakan amin. Ayo sama-sama kita katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku, mari menari bagi Tuhan Yesus. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku, ayo sambil bertepuk tangan dari rumah-rumah, naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Ku naikkan pujian, haleluya, Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan dengan sukacita, dengan sukacitaku, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semuanya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Mari sama-sama angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Orabaya syaralaba. Sebab kasih-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami, dan rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Sebab itu kami tidak takut ya Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami tahu tangan Tuhan menyertai setiap kami. Haleluya, haleluya. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangan. Sekali lagi katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan
hadapan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sama-sama kita sembah Tuhan. Ini yang jadi iman percaya kami ya Tuhan. Apapun kondisi hari-hari ini, tangan Tuhan menyertai setiap kami. Tangan Tuhan membimbing setiap kami. Haleluya, haleluya. Lebih lagi sembah Dia, sembah Dia. Mari saudara dari rumah-rumah, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu, buka hatimu dengan iman, perkatakan di hadapan Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Haleluya. Oh, mari sekali lagi katakan dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Engkau Allah besertaku, Engkau Allah kekuatan, tempat perlindungan. Haleluya. Engkau besertaku. Sambil angkat tangan saudara. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan ya Tuhan. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sambil angkat tangan saudara katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
saudara, saya ajak setiap kita angkat kedua tangan kita. Saat ini kita mau berdoa syafaat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengangkat kedua tangan kami ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi para pemimpin kami ya Bapa. Kami mengangkat kedua tangan kami. Kami mendoakan gembala pembina kami ya Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notoraharjo ya Bapak. Beserta wakil-wakilnya ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, hamba yang Kau kasihi, hamba yang kepadanya Engkau berkenan Tuhan. Terima kasih, Engkau yang tambah-tambahkan kekuatan, Engkau yang tambah-tambahkan hikmat bagi hamba-Mu Tuhan, untuk menuntun setiap kami umat-Mu masuk ke dalam masa perkenanan Tuhan. Oh Tuhan, kami juga mau mengangkat kedua tangan kami. Kami mau berdoa bagi gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Yan Peter Pangaribuan ya Tuhan, beserta wakil-wakilnya Bapak. Terima kasih buat hamba-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan pengurapan untuk menuntun setiap kami Tuhan Yesus. Untuk membawa kota kami masuk dalam masa penuaian yang besar-besaran Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, mengangkat kedua tangan kami. Mari saudara dari rumah-rumah, dari tempat saudara, angkat kedua tanganmu, kita mendoakan bangsa kita Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan, Indonesia di hati Tuhan. Terima kasih buat Indonesia, bangsa yang kami kasihi ini ya Tuhan. Kami percaya hari-hari ini apapun yang terjadi, kalau saat ini kami sedang berjuang Tuhan melawan wabah COVID-19 ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan bagi seluruh jajaran pemerintahan. Engkau yang berikan hikmat ya Tuhan. Engkau yang berikan cara-cara Tuhan bagi mereka Bapa, untuk membawa kami segenap bangsa ini Tuhan Yesus terbebas dari wabah COVID-19 ya Tuhan Yesus. Bahkan perekonomian bangsa kami Tuhan, Engkau yang pulihkan, Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh tenaga medis ya Bapak, yang saat ini berjuang ya Tuhan sebagai garda terdepan ya Bapak, memerangi COVID-19 ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang berikan mereka kekuatan, Engkau yang berikan mereka kekuatan ya Tuhan Yesus. Dengan tangan-Mu Tuhan, melalui tangan mereka ya Tuhan Yesus, ada banyak orang disembuhkan ya Bapak. Bahkan saat ini kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang terbaring sakit ya Tuhan. Apapun sakit mereka ya Bapa hari ini, dalam kuasa nama-Mu disembuhkan, oleh kuasa darah-Mu disembuhkan ya Tuhan. Oh yang terbeban berat Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan yang lebih lagi ya Tuhan. Yang terikat Engkau lepaskan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oh kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami. Bahkan Engkau mengurapi setiap perkataan hamba-Mu. Kami membuka hati kami. Kami mau biarkan Roh Kudus bekerja lewat setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Senang rasanya saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semua anugerah kebaikan-Mu. Pada saat ini, dimanapun kami berada, kami diperkenankan untuk beribadah sekalipun secara online. Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa, biar sungguh Tuhan, dalam situasi apapun hari-hari ini kami berdoa, biar Engkau tetap ada bersama kami. Engkau tetap menunjukkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam krisis, himpitan, masalah yang mungkin Tuhan izinkan terjadi, Tuhan buat kami menyadari Tuhan ada tetap bersama dengan setiap kami. Oleh karena itu berkati kami semua Tuhan.
Dan kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kami merenungkan sedikit firman Tuhan, berbicaralah bagi kami. Supaya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi dasar dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, juga hamba-Mu. Roh Kudus, mari tolong setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya percaya mungkin banyak di antara kita hari-hari ini sedang mengalami begitu banyak masalah, krisis yang sedang menghimpit kita, baik mungkin ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Ada begitu banyak orang yang bertanya, apakah Tuhan masih ada hari-hari ini? Apakah Tuhan sungguh ada di dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat sedikit kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ayub pasal ke-38 ayat yang pertama. Ayub 38 ayat yang pertama. Di situ dikatakan demikian, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Sekali lagi, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam situasi krisis apapun yang mungkin kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan tetap ada bersama kita. Yakinlah bahwa Tuhan tetap ada bersama kita. Alkitab dengan jelas berkata bahkan di tengah badai, di dalam kehidupan Ayub, Bapak Ibu Saudara. Ayub mengalami kehidupan yang mungkin penuh dengan krisis, ya Bapak Ibu Saudara. Ayub dikatakan orang saleh. Ayub dikatakan bahwa dia orang benar. Tetapi dalam waktu yang singkat Tuhan izinkan anak-anaknya meninggal. Tuhan izinkan ekonominya hancur. Dan Tuhan izinkan kesehatannya mengalami masalah. Bahkan istrinya itu mengejek Ayub. Bapak Ibu Saudara, Ayub dalam waktu yang singkat menjadi orang yang dijauhi banyak orang. Menjadi orang yang mungkin seperti dikutuk, Bapak Ibu Saudara. Kehidupannya hancur. Dia orang benar. Tapi sekalipun di tengah badai kehidupan Ayub, Tuhan masih bicara. Sekalipun di tengah angin yang besar, di tengah angin taufan, angin tornado sekalipun, Tuhan tetap ada bersama dengan setiap kita. Tuhan tetap bicara kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita seperti Ayub. Kita merasa bahwa hidup kita nggak ada masalah. Kita merasa bahwa di hadapan Tuhan kita nggak pernah buat dosa. Kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Tapi mungkin dengan situasi yang terjadi bukan hanya kita, tetapi bangsa ini, tetapi juga bangsa-bangsa lain di dunia dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang mulai bertanya, kenapa saya harus mengalami hal seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan badai begitu besar hadir dalam kehidupan saya, baik dalam ekonomi, kesehatan, ataupun yang lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, wajar sebagai manusia kita bertanya, di mana Tuhan? Wajar sebagai manusia kita bertanya dan kita berkata, saya sudah melakukan yang baik, saya nggak buat dosa, saya hidup benar. Kenapa saya hidup di dalam badai atau krisis yang demikian rupa? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin share kepada Bapak Ibu Saudara bahwa di tengah krisis sekalipun, Tuhan tetap ada. Nah, ada 3 orang yang kita bisa pelajari di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. 3 tokoh Alkitab ini pernah mengalami krisis dalam kehidupan mereka, pernah mengalami badai dalam kehidupan mereka. Mereka juga mengalami ketakutan, mereka pun mengalami keterhimpitan, mereka pun mengalami krisis, tekanan yang begitu besar. Tapi mari kita melihat apa yang terjadi ketika masalah Tuhan izinkan di dalam kehidupan mereka, sehingga kita pun bisa belajar ya dari 3 tokoh ini. Yang pertama kita akan melihat itu adalah Musa. Di dalam Keluaran pasal 14, Bapak Ibu Saudara, Keluaran 14 ayat 9 sampai 15. Nah, sebelum kita baca, Bapak Ibu Saudara, ini cerita tentang ketika orang-orang Israel mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, mereka keluar ya menurut catatan hampir 2,5 juta orang, bahkan mungkin lebih yang keluar dari tanah Mesir, ya Bapak Ibu Saudara. Di tengah jalan mereka menjumpai bahwa di hadapan mereka ada sebuah laut, ya, ada sebuah lautan yang begitu luas yang kita sebut sebagai laut mati, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka diperhadapkan di hadapan mereka laut mati, ternyata tentara Mesir dan Firaun mengejar mereka dari belakang. Kita lihat sebentar Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang-orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah
Ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Bapak Ibu Saudara, orang Israel mengalami masalah, Musa mengalami masalah, Musa mengalami tekanan. Bahkan kalau bisa dibilang maju kena, mundur kena. Dua-duanya menghimpit mereka. Musa mengalami krisis yang luar biasa. Di depan kematian, di belakang kematian. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca, ada ketakutan, wajar. Sebagai manusia kita takut, kita lihat ke belakang kematian, kita lihat ke depan kematian. Sebagai manusia, wajar kita takut. Tapi Alkitab mencatat bahwa di tengah himpitan dan di tengah masalah yang ada, Tuhan menyatakan mujizat di tengah-tengah umat Israel. Bahwa di tengah tekanan demikian rupa, Tuhan memperlihatkan mujizat yang besar, yaitu laut yang terbelah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya dari kisah Musa kita bisa melihat, sekalipun kita ada dalam tekanan, ini kesempatan untuk kita mengangkat tangan kita dan kita akan melihat waktu kita mengangkat tangan kita, kita percaya bahwa Tuhan masih bersama kita, kita akan melihat laut yang terbelah di hadapan kita. Nggak mudah Bapak Ibu Saudara, pasti nggak mudah. Tetapi saya percaya bangsa Israel diizinkan mengalami himpitan, tekanan luar biasa untuk bisa mereka melihat mujizat di depan kehidupan mereka. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin ada banyak yang sudah banyak tahu bahwa ketika bulan Maret Bapak Ibu Saudara dan April saya dinyatakan positif COVID-19. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 bulan dalam perawatan, ada begitu banyak hal yang saya pelajari, ada begitu banyak hal saya belajar tentang kehidupan ini bersama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya divonis oleh dokter bahwa saya positif COVID-19, Bapak Ibu Saudara, jujur, saya juga bertanya, jujur, saya juga dalam hati saya bilang gini, Tuhan, saya nggak melakukan hal yang jahat, saya nggak melakukan hal yang buruk, saya melakukan yang terbaik selama ini dalam pelayanan, saya coba untuk lakukan yang saya lakukan terbaik, kok bisa-bisanya saya dapat penyakit ini, kok bisa-bisanya saya terkena penyakit ini. Waktu saya dinyatakan positif Bapak Ibu Saudara, jujur saya merasa drop, saya merasa kayaknya di depan saya kematian. Ya, ada begitu banyak pertanyaan, ada begitu banyak ketakutan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dokter berkata bahwa, ketika dokter menyatakan, Pak, penyakit ini belum ada obatnya. Jadi penyakit ini hanya bisa sembuh tergantung Bapak, bagaimana imun Bapak melawan penyakit ini. Bapak Ibu Saudara, waktu saya mendengar itu saya merasa bahwa rasanya di depan saya hanya kematian. Rasanya saya gimana bisa sembuh? Ya. Berhari-hari Bapak Ibu Saudara sejak saya dinyatakan positif, ada begitu banyak pertanyaan yang membuat saya penuh dengan pikiran, penuh dengan rasa gelisah, stres, menyebabkan saya nggak bisa tidur dan sebagainya. Dan itu yang membuat ketakutan-ketakutan itu yang membuat saya melihat bahwa keadaan saya nggak semakin baik, keadaan saya semakin menurun. Ya Bapak Ibu Saudara, kesehatan saya semakin menurun hari-hari itu. Tapi disitulah saya belajar bahwa untuk percaya di tengah himpitan seperti apa yang dialami Musa itu nggak mudah. Beberapa hari saya bergumul dengan pertanyaan kenapa dan kenapa dan kenapa. Sampai akhirnya saya mulai belajar untuk percaya bahwa tetap masih ada mujizat di dalam kehidupan saya. Bahwa selama Tuhan masih bersama saya pasti akan melihat mujizat. Waktu saya membaca ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan ayat-ayat ini, saya berkata, Tuhan tolong saya, beri kekuatan bagi saya untuk saya bisa melihat laut yang terbelah di depan saya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bisa bicara kepada Bapak Ibu Saudara, karena kasih karunia Tuhan, bagi saya ini semua kasih karunia Tuhan, saya bisa sembuh, saya bisa dinyatakan sembuh oleh dokter, ya, dinyatakan negatif daripada COVID-19.
Dan saya bisa melihat bahwa Tuhan masih menyatakan mujizat di dalam kehidupan saya. Ada hari-hari yang begitu berat yang mesti dihadapi Bapak Ibu Saudara, hampir kurang lebih 4 minggu di dalam perawatan. Itu bukan situasi yang mudah untuk dilalui Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak orang mungkin menganggap hanya di rumah sakit, tetapi apa yang saya alami dalam perjalanan di sepanjang 4 minggu di rumah sakit, itu perjalanan yang mungkin tidak dilupakan bagi saya, nggak mudah untuk dilupakan. Ya, menimbulkan begitu banyak bahkan trauma Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk nggak mudah bagi saya. Tetapi saya bersyukur bahwa akhirnya saya bisa melalui semuanya dan melihat bahwa Tuhan tetap menyatakan mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita pun saya percaya mungkin hari ini kita belum melihat laut yang terbelah. Tapi disinilah kita bisa belajar seperti Musa. Kita tetap mengangkat tangan, tanda kita percaya bahwa tetap ada mujizat di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah kita lepaskan harapan dari Tuhan. Sekalipun situasi yang nggak enak menghimpit kita. Begitu banyak pertanyaan di dalam diri kita. Tokoh kedua yang kita bisa lihat adalah Daud, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30 di ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Ini adalah cerita ketika Ziklag itu dirampok oleh orang Amalek, Bapak Ibu Saudara, dan dibakar. Dan istri dari prajurit-prajurit dan anak dari prajurit-prajurit Daud semua juga ditawan oleh orang Amalek, termasuk istri-istri Daud. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara 1 Samuel 30 ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Jezreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu, Daud terjepit. Ya, Daud tertekan. Daud mengalami masalah dan karena seluruh bawahannya itu hendak melempari Daud dengan batu. Daud mengalami krisis yang luar biasa, tekanan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi yang menekan Daud, di dalam krisis yang menekan Daud, kita bisa melihat di ayat yang ke-6 tadi, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam tekanan masalah yang ada, kita bisa belajar dari Daud. Ini kesempatan kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ini kesempatan kita mendorong diri kita untuk percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Saya nggak tahu apa masalah dan krisis yang sedang menghadapi Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Mungkin ekonomi, kesehatan, atau sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari ini kesempatan kita menguatkan diri kita kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat ke-8 berkata, mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada kita. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa proses Tuhan izinkan terjadi, masalah penderitaan Tuhan izinkan terjadi untuk kita semakin kuat, ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam kitab Timotius dikatakan bahwa penganiayaan itu membuat iman kita bertumbuh. Nah, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, Bapak Ibu, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 5 ayat ke-10, dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jelas berkata bahwa ketika kita di dalam penderitaan, ketika kita di dalam proses, ketika kita di dalam masalah, itu kesempatan untuk kita dikuatkan, dikokohkan, diteguhkan. Ya Bapak Ibu Saudara, sehingga iman kita semakin bertumbuh. Bukan situasi yang mudah, sekali lagi saya katakan, bukan situasi yang gampang
untuk kita mendekatkan diri kita. Tapi ini kesempatan. Mari apapun situasi hidup kita, ambillah keputusan seperti Daud. Sekalipun dia di dalam keterhimpitan, dalam tekanan luar biasa, dia hendak dilempari batu ya oleh bawahannya. Sedangkan Daud sendiri mengalami di mana istri-istrinya pun ditawan. Tetapi di saat krisis yang demikian rupa, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun situasi hidup kita, ini kesempatan. Ayo, kuatkan diri kita. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan bahwa di awal-awal ketika saya divonis COVID-19, itu bukan sesuatu yang mudah bagi saya, Bapak Ibu Saudara. Karena apalagi waktu dokter berkata, ini nggak ada obatnya. Jadi hanya imun saya yang bisa mengalahkan virus COVID ini. Bapak Ibu Saudara, berhari-hari saya mempertanyakan, Tuhan kenapa ini terjadi? Saya nggak bisa tidur, ya karena saya nggak bisa tidur, imun saya pun semakin turun sehingga drop, sehingga oksigen saya pun, oksigen dalam darah itu mengalami drop sampai suatu malam saya harus dibantu dengan oksigen. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangan saya waktu itu adalah apakah saya bisa selamat, apakah saya bisa keluar dari kematian. Ya, di dalam ruang isolasi saya bisa melihat beberapa rekan-rekan yang krisis, beberapa pasien-pasien lain yang kritis, Bapak Ibu Saudara, mereka dibawa ke ruangan lain, dibawa ke ruangan gawat darurat, dan beberapa akhirnya harus gak bisa selamat, Bapak Ibu Saudara. Sehingga itu membayangi saya. Saya dalam tekanan, saya di dalam pikiran-pikiran yang kenapa saya harus mengalami ini, kenapa seperti ini dan seperti itu. Saya mengalami ketakutan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah suatu pagi, ya Bapak Ibu Saudara, ada seorang rekan memberikan sebuah ayat firman Tuhan. Ya, ayat firman Tuhan itu diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-17 yang ditulis bahwa aku tidak akan mati, aku akan hidup, aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika ayat itu muncul dari seorang rekan, tiba-tiba itu menjadi rema bagi saya. Dan waktu itu saya bilang gini, saya nggak boleh kalah. Saya harus menguatkan diri saya kepada Tuhan. Saya nggak boleh terus-terusan di dalam situasi mempertanyakan, situasi down, situasi yang penuh dengan ketakutan, situasi kematian. Ya, mikirnya hanya, aduh kalau mati gimana, aduh kalau mati gimana. Tapi saya harus belajar untuk, ini kesempatan saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Sehingga saya mulai menjaga pikiran saya mulai menjaga apa yang saya baca, apa yang saya dengar. Saya nggak baca semua berita, saya nggak baca semua WA, saya mau memfokuskan pikiran saya. Hanya satu, saya percaya Tuhan bersama saya. Saya percaya bahwa Tuhan tetap ada tetap ada di dalam bersama saya sekalipun di tengah krisis. Jadi Bapak Ibu Saudara, hampir kurang lebih berminggu-minggu saya di rumah sakit, itu pergumulan saya, menjaga pikiran saya, menjaga hati saya untuk menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Bukan suatu perkara yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Ketika melihat pasien yang lain mengalami kritis, yang ketika lihat pasien tetangga saya, Bapak Ibu Saudara, dia dirawat bareng-bareng, tapi tiba-tiba dalam hari keberapa itu mengalami kritis dan harus dibawa ke ruang ICU. Saya mengalami di mana ada begitu banyak dampak psikologis dalam diri saya. Salah satunya adalah kalau dokter datang, Bapak Ibu Saudara, kalau mereka itu kan pakai baju APD, baju Hamzat begitu ya. Mereka itu kalau datang kan memang nggak kelihatan wajahnya. Saya nggak pernah tahu wajah dokter atau perawat yang merawat saya. Sehingga kalau mereka datang, mereka kadang-kadang hanya tiba-tiba melakukan sebuah tindakan begitu ya. Misalnya suntik atau memberitakan sebuah berita. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar saya mengalami trauma. Kalau mereka datang, tiba-tiba jantung saya berdetak dengan cepat. Ya kalau mereka cek saya, jantung saya itu berdetak bisa sampai 150, 140 Bapak Ibu Saudara. Itu udah sebenarnya udah nggak normal Bapak Ibu. Tetapi disitulah saya harus belajar untuk, Tuhan, saya harus menguatkan kepercayaan saya. Saya nggak boleh takut. Saya nggak boleh kalah. Saya nggak boleh stres. Saya nggak boleh berpikir tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Saya jaga pikiran saya jaga hati saya. Dan saya berusaha untuk menguatkan kepercayaan saya sama Tuhan. Saya setiap hari
baca Alkitab, saya setiap hari memperkatakan, mendeklarasikan firman Tuhan, saya tidak akan mati, saya akan hidup, saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya mendeklarasikan bahwa pencobaan-pencobaan yang saya alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Ketika saya dicobai, Allah itu setia dan Tuhan tidak akan mencobai saya melebihi kekuatan kemampuan saya. Saya terus deklarasikan ayat-ayat itu dalam kehidupan saya dan hari-hari saya di rumah sakit, Bapak Ibu Saudara. Saya jaga pikiran saya jaga hati saya untuk saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya nggak mau dikalahkan oleh berita, saya nggak mau dikalahkan oleh kata orang, ini nggak bisa disembuhkan, kata orang, ini bisa kemungkinan besar bisa nggak selamat dan sebagainya. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya bisa melalui semuanya, bukan berarti saya hebat, bukan berarti saya luar biasa, tapi akhirnya saya belajar sedikit lagi untuk mengerti apa yang disebut dengan kebaikan dan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Karena saya ada sampai hari ini, bukan karena saya hebat menghafal Alkitab, bukan karena saya hebat dalam menyanyikan lagu rohani, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi respon saya, bagian saya adalah saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang hari ini kita bisa pelajari bersama-sama adalah pribadi daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-41 sampai 44. Ini kisah ketika Tuhan Yesus sedang ada di Taman Getsemani, Bapak Ibu Saudara. Lukas 22 ayat 41. Ketika ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Yesus juga bisa takut. Dan Alkitab menceritakan ketakutan Yesus. Yesus berdoa kepada Bapa. "Bapa, kalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Yesus berkata, "Tuhan, kalau Bapa, kalau engkau mau, penderitaan ini bisa nggak terjadi dalam kehidupan dia. Kalau Bapa mau, ini bisa diambil." Yesus nggak perlu disalib. Yesus nggak perlu mengalami penderitaan, disiksa dan sebagainya. Yesus takut. Bahkan Alkitab dengan jelas berkata Yesus sangat ketakutan. Sehingga dia mengeluarkan keringat yang begitu banyak. Bahkan keringat itu seperti darah. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus berkata, "Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Yesus berdoa, "Bapa, kalau Bapa mau, ambil penderitaan ini." Tetapi doa Yesus gak berhenti di situ. Doa Yesus berkata, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu memiliki respon seperti Yesus hari-hari ini. Ya, kita bisa seperti Musa. Kita punya respon seperti Musa. Di tengah himpitan tetap mengangkat tangan, percaya bahwa ada mujizat di depan kita. Ya, kita bisa seperti Daud. Ya, respon kita seperti Daud. Di tengah masalah kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari Yesus, Tuhan kita, Yesus punya harapan. Ya, dia berkata kalau bisa penderitaan ini berlalu, kalau bisa penderitaan ini gak perlu terjadi. Tapi Yesus berkata, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini kita perlu belajar untuk berserah. Kita perlu belajar bahwa ada yang namanya kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Kita semua ingin. Kenapa Tuhan bertanya? Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Dan kita berkata, Tuhan, harusnya Tuhan bisa buat saya gak menderita. Tuhan sanggup membuat saya gak menderita. Bisa. Tapi ada rencana Tuhan. Ada kehendak Tuhan. Disinilah kita perlu belajar. Kita harus punya iman. Iya. Kita harus punya harapan. Iya. Kita harus percaya bahwa dalam Yesus ada mujizat. Saya setuju. Tapi di balik itu semua juga kita perlu belajar bahwa ada yang namanya kehendak Tuhan. Tuhan izinkan mungkin penderitaan terjadi. Tuhan izinkan mungkin masalah terjadi hari-hari ini. Bukan berarti kita menghilangkan harapan kita. Tapi mari kita punya respon seperti Yesus. Bapa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan.
hari-hari pertama ketika saya masuk rumah sakit, Bapak Ibu Saudara, saya dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin karena ditemukan flek dari paru-paru saya. Nah waktu itu perawat berkata bahwa, Pak, nggak usah terlalu khawatir, Bapak itu masih suspek. Ya, Bapak itu masih dicurigai, tapi belum tentu positif. Dan waktu itu membuat pernyataan itu membuat saya semakin waktu itu percaya gini, wah ini hanya suspek, saya hanya penderitaan ini nggak akan panjang, saya pasti sembuh, saya pasti akan negatif dalam tes PCR atau swab yang dilakukan, karena saya hanya suspek. Jadi saya berdoa, saya akan pulang, dalam 2 hari saya akan pulang, ketika hasil keluar akan pulang. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika hasil keluar, saya dinyatakan positif. Jujur saya berkata, kenapa? Kadang-kadang nggak percaya Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang saya berpikir, kok Tuhan jahat ya sepertinya. Kok Tuhan nggak bela saya? Kan Tuhan bisa buat saya negatif. Tuhan bisa buat saya nggak perlu masuk di dalam masa-masa yang penuh dengan krisis seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya saya harus belajar untuk berserah. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Nggak mudah, sangat nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Saya dites PCR atau swab itu 4 kali. Ya. Yang pertama tanggal 22 Maret, yang kedua itu tanggal 31 Maret. Waktu tanggal 31 saya berdoa, Tuhan negatif. Ternyata Bapak Ibu Saudara masih positif. Waktu itu ada perasaan drop lagi, kenapa ya? Kok Tuhan lama-lama amat, kan kalau Tuhan emang saya harus positif, ya udah cukup dong tanggal 31, saya negatif dong harusnya. Tapi saya tetap masih positif. Kadang-kadang saya bertanya, Tuhan kenapa dan kenapa. Tapi semakin saya bertanya, semakin saya berpikir Bapak Ibu Saudara, semakin gak ketemu jawabannya. Semakin stres, semakin bingung. Sampai akhirnya saya belajar berserah. Saya belajar untuk, Tuhan saya punya harapan, iya saya pengen secepatnya sembuh. Tapi saya juga harus belajar berserah. Saya harus belajar berkata, Tuhan bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Mudah Bapak Ibu Saudara? Sama sekali nggak mudah. Maaf kata kalau kehendak Tuhan saat itu saya nggak selamat. Saya pun harus rela. Tapi waktu saya mulai belajar untuk Tuhan, ini respon saya berserah. Ketika tes berikutnya Bapak Ibu Saudara tanggal 7 April, saya udah nggak terlalu berpikir, ya saya menantikan hasil yang terbaik, tapi saya nggak terus berpikir Bapak Ibu, saya nggak terus ngotot ini gimana ya hasilnya. Semakin saya berpikir, semakin saya bertanya-tanya, semakin saya stres Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu saya mulai berkata, Tuhan kehendakmu yang jadi, Tuhan kehendakmu yang jadi. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, tes yang ketiga itu akhirnya saya dinyatakan negatif. Dan tes keempat itu untuk meyakinkan hasil negatif sebelumnya, itu pun akhirnya negatif. Dan puji Tuhan dokter memperbolehkan saya kembali ke rumah dengan status itu sembuh dan negatif dari COVID-19. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya percaya hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah bagi kita. Tapi disinilah kita harus belajar bahwa sekalipun di tengah krisis, Tuhan tetap ada. Sekalipun di tengah badai, Tuhan tetap menjawab dan bersuara bagi kita. Mari kita belajar dari Musa, kita responi sekalipun di dalam keterhimpitan, di depan kematian, di belakang kematian. Musa mengangkat tangan, tanda percaya bahwa ada mujizat dalam kehidupan orang percaya. Kita belajar dari Daud, sekalipun di dalam tekanan, anak buahnya, prajuritnya ingin melempari dia dengan batu. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan kita juga belajar kepada Yesus. Ya kita punya harapan. Ya kita punya doa. Tuhan semuanya selesai. Tuhan tolong angkat masalah ini, angkat penderitaan ini. Tapi ada rencana Tuhan bagi kita semua. Satu ayat terakhir Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita berdoa. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Ayat yang setiap hari saya baca ketika saya di rumah sakit.
Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan oleh karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini dengan jelas berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita tidak melebihi kekuatan kita. Terkadang kita berkata, "Nggak kuat Tuhan." Terkadang kita berteriak, "Tuhan, rasanya sakit sekali." Tapi percayalah bahwa itu semua masih ada di dalam kekuatan kita, Bapak Ibu. Tuhan gak akan memberikan melebihi kekuatan kita. Persoalan setiap orang berbeda-beda. Masalah setiap manusia berbeda-beda. Kita gak bisa samakan masalah saya dengan masalah orang lain. Setiap kita punya pergumulan masing-masing. Tapi percayalah semua pergumulan itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita dicobai, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biar di dalam pesan yang singkat ini kita belajar. Sekalipun di tengah badai, kita nggak tahu kapan krisis ini akan selesai. Tapi saya percaya satu hal, bahwa semua ada di dalam kontrol Tuhan. Semua ada dalam izin Tuhan. Semua ada dalam perkenanan Tuhan. Saya berdoa, kita semua akan terus dikuatkan, melewati hari-hari yang mungkin masih belum menentu ke depan. Tapi saya percaya, di balik semua ini, ada rencana Tuhan. Di balik semua ini, di balik semua badai ini, ada pelangi Tuhan bagi kehidupan kita semua. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa. Dimanapun kita berada, mari angkat kedua tangan kita bersama-sama yang berbahasa roh. Syuduri ala karya la mahantari ala karya na mahantia ala bakarya la bahantia. Syuduri ala karya la bala barakara la batakarya la bakarya la bakanaya la batakarya la bakarya la bahantari ala bala. Syukuri ala karya la bala barakarya na mahantia ala karya na mahantia ala karya la barya la karya na makarya na mahantari ala karya. Syukuri ala barya la barya la barya la bakarya la barya la karya la barya la karya la bakarya la bahantari ala barya la bahantia. Syukur ala bala bara bakara bata karya na mahantari ala karya la bakarya na makarya na mahantari ala karya. Syuduri ala bakarya na mahantari ala karya na mahantari ala karya na mahantari ala karya la bahantari ala karya la bahante. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami sudah belajar sedikit kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus yang terus akan memberi pengertian bagi kami. Kami hanya percaya Tuhan, kami mau belajar di tengah masalah, di tengah krisis ini Tuhan. Kami mau belajar merespon seperti Musa. Kami tetap mengangkat tangan kami percaya bahwa tetap ada mujizat Tuhan. Kami mau merespon seperti Daud untuk menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan kami juga mau merespon seperti Yesus. Ya, kami punya harapan, tapi biar kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Karena semua yang Tuhan izinkan tidak akan pernah melebihi kekuatan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, beri kekuatan bagi setiap kami. Dalam setiap keterhimpitan kami. Dalam setiap hal yang mungkin menekan kami hari-hari ini. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu. Nyatakan kehadiran-Mu Tuhan. Sehingga kami yakin, kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan setiap kami. Tuhan, mari berjalanlah bersama setiap kami. Hadirlah bersama setiap kami. Untuk setiap yang umat Tuhan yang mendengar saat ini Tuhan. Menonton saat ini. Tuhan berikan kekuatan. Kekuatan-Mu ada atas mereka. Terus pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan yang ada bersama setiap mereka. Terima kasih. Buat kami terus kuat melewati hari-hari yang sulit ini Tuhan. Sehingga kami percaya suatu hari kami akan melihat kemenangan. Suatu hari kami akan melihat bahwa di balik semua ini ada rencana Tuhan yang baik, yang luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa Di. Terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu. Kami mau belajar lebih baik lagi. Kami mau merefleksikan diri kami lebih baik lagi Tuhan. Menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Ini kesempatan di saat krisis ini. Kami bertobat, kami belajar menjadi membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat kasih anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat,
persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan, amin.